Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Agus Susanto. Saya sebagai pengajar pendidikan agama Islam di SDIT Global Insani, Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Pejuang, Kota Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. NIM 5242113069. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan membuat video pembelajaran tentang materi infak dan sedekah di kelas 6 semester genap dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih kurang semangat. Bapak ulang sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, teman-teman, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar, Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini nggak masuk? Indra. Sama siapa lagi nih? Ada 2 kursi yang kosong. Ya, sama Theo. Kenapa Indra dan Theo? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan semuanya dapat kembali sehat. Mereka bisa belajar bersama-sama kita kembali. Allahumma amin. Ya, jadi selain Indra dan Theo semuanya masuk ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat. Ya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita buka dengan berdoa. Ketua kelas silakan. Attention. Ready. Nicely. Okay, friend, before we study, let's pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Let's read to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Terima kasih Rafa. Sebelum kita mulai belajar, kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Nah, Bapak minta teman-teman berdiri di tempatnya masing-masing dan nanti akan dipimpin dirijennya adalah Afi. Silakan Afi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri,
jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, boleh kembali ke tempat. Dan selanjutnya bisa lihat di depan? Bisa. Ya. Sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Zakat. Tentang zakat. Tentang zakat. Di materi zakat ada apa aja? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pengertian zakat. Pengertian zakat. Bagus. Ayo Kirana. Macam-macam zakat. Yang di Kirana apa? Penerima zakat. Zaki? Hikmah zakat. Oke, hikmah zakat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang zakat. Di dalam materi zakat ada yang namanya pengertian zakat. Apa pengertian zakat? Menyucikan diri. Ya, terus ada manfaat zakat dan ada para penerima zakat. Ada berapa para penerima zakat? Ada 8 asnaf. Nah, ya. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran materi yang baru. Sebelumnya kita lihat ada gambar apa aja yang pertama ini? Ada gambar apa aja? Anak kecil memberi sedekah kepada siapa? Kepada nenek-nenek. Yang kedua gambar apa ini? Menerima zakat. Dan yang ketiga apa? Nah, sedekah itu ibarat hujan. Ada ibarat pohon. Nah, hari ini kita akan masuk tentang materi bab 10 tentang infak dan sedekah. Di materi ini, materi infak dan sedekah pada kompetensi awalnya, teman-teman memahami pentingnya berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tujuan pembelajarannya, pada tujuan pembelajaran infak dan sedekah, teman-teman diminta dapat menjelaskan pengertian infak dan sedekah. Jadi nanti setelah pembelajaran ini teman-teman harus bisa menjelaskan apa sih arti infak dan sedekah. Nah, tujuan keduanya apa? Menyebutkan perbedaan infak dan sedekah. Ya. Yang ketiganya adalah mengidentifikasi hikmah infak dan sedekah. Terakhir, menyelesaikan masalah sosial melalui simulasi pemberian sedekah. Jadi nanti teman-teman bisa setelah pembelajaran infak sedekah diharapkan sudah bisa ini semuanya. Ya, bagaimana, apa sih arti infak sedekah, perbedaannya apa, terus hikmahnya apa. Nah, nanti bersimulasi. Simulasi itu adalah latihan cara kita bersedekah. Ya, nah, oke, sudah siap? Oke, sebelum kita masuk materi hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi belum siap, masih kurang, masih lemes-lemes, kayaknya masih ngantuk nih. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya sudah semangat. Kita lanjut ya. Materi bab 10 infak dan sedekah. Sudah siap bukunya semuanya? Siap. Oke. Nah,
Kita simak video ini. Ada 2 orang yang lagi mencari kerja. Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Tiba-tiba mencium ada aroma yang enak, sedap. Kamu lapar ya bro? Jadi kita cari makan dulu. Ayo. Dalam perjalanan menuju ke tempat makan, Permisi mas, warna Arab. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja kan. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos ke sana ke sini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang. sudah lihat video itu? Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, Ben. Jadi sedekah itu bukan dilihat dari nominalnya, tapi dilihat dari keikhlasannya. Sedekah itu dilihat bukan dari berapa nominalnya, tetapi dilihat dari keikhlasannya. Ada lagi? Ya, dari video tadi apa yang kamu simpulkan? Kita harus membantu sesama manusia. Karena Allah akan membalasnya dengan lebih banyak. Oke, sedekah itu kita harus membantu sesama manusia karena Allah akan membalasnya dengan yang berlipat ganda atau lebih banyak. Ya, Habibi, coba dari video itu bagaimana? Sedekah itu ini harus ikhlas. Sedekah itu harus ikhlas. Oke, good. Sedekah itu harus ikhlas. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke, nah dari video tersebut bukan karena melihat berapa nominalnya ya, tapi kita melihat keikhlasannya. Oke, sekarang kita masuk pada materi intinya. Apa sih infak dan sedekah itu? Nah, arti infak dan sedekah. Coba Nizam tolong dibacakan arti infak dan sedekah. Infak dan sedekah mempunyai arti yang sama, yaitu pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain atau lembaga. Nah, yaitu pemberian dari sukarela artinya ya. Sukarela, infak, sedekah itu jelasnya sukarela. Dari infak dan sedekah, tadi Nizam sudah membacakan pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain atau lembaga. Nah, jelasnya infak dan sedekah itu artinya hampir sama. Ya, sama, nggak ada yang membedakannya. Sama-sama memberikan sesuatu, baik itu kepada seseorang ataupun kepada suatu lembaga. Ya. Nah, infak yaitu mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diajarkan oleh Islam. Ya. Kalau infak mengeluarkan sebagian harta kita. Contohnya apa? Coba Alica bacakan contohnya. Infak itu kita bisa salurkan buat yang lainnya, buat seseorang ataupun dalam sebuah lembaga yang tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya pengertian sedekah. Coba Akhtar, bacakan Akhtar, pengertian sedekah. Sedekah lebih luas dari sedekah tidak hanya dengan dan harta, tapi bisa juga Oke, kalau tadi infak itu berupa harta. Namun kalau sedekah lebih luas. Sedekah itu bukan hanya dengan harta ya. Bisa dengan apa? Pikiran, tenaga, apalagi? Senyum. Sedekah yang paling murah dan gratis apa? Senyum. Coba tunjukin senyum kalian. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, hikmah infak dan sedekah apa saja? Coba Aisyah bacakan hikmah infak dan sedekah. menolong kaum duafa, membersihkan diri dari berpikir, menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat, mengucapkan syukur kepada Allah, dan membangun hubungan kasih sayang antar sesama. Oke, ada berapa hikmahnya?
Ada 5. Yang pertama yaitu menolong sama kaum du'afa. Kaum du'afa itu kaum apa sih? Yang memiliki atau bisa disatakan fakir miskin. Dia memiliki pekerjaan tapi memang hanya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, kebutuhan keluarganya sendiri. Membersihkan diri dari sifat kikir. Apa kikir? Pelit. Ya. Kita kalau orang yang suka bersedekah atau berinfak, kita dijauhi dari sifat kikir. Kikir, pelit, medit, itu kita dijauhin. Ya. Karena apa? Karena hati kita memiliki yang selalu ingin berbagi. Yang ketiga, menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat. Kita rajin bersedekah, berinfak. Nah, lingkungan kita akan aman nggak? Kita hidup bertetangga, belakang rumah kita ada orang susah. Ini orang susah, seumpamanya kita tidak bantu, pikiran dia akan berpindah. Itu depan rumah saya orang kaya nih, bisa kali dicuri, ya nggak? Tapi ketika kita rajin membantu, ya, dia akan apa? Dia akan menjaga rumah kita. Ketika kita pulang kampung, ketika kita ada keperluan yang mendadak yang harus meninggalkan rumah, rumah kita akan dijaga sama dia, ya. Terus apa? Ungkapan syukur kita kepada Allah. Jadi ketika kita suka bersedekah, ingat, berapapun uang ataupun harta yang kita miliki, ada sebagian bukan hak kita, tapi sebagian hak orang yang berhak menerimanya, ya, yaitu fakir miskin atau du'afa. Terakhir, membangun hubungan kasih sayang antar sesama. Nah, disitulah hikmah zakat. Ya, terakhir tadi membangun hubungan kasih sayang antar sesama. Ya, teman-teman, ini adalah hikmah zakat. Sampai sini paham? Nah, sekarang Bapak ingin membuat kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti teman-teman Bapak beri tugas membuat mapping dan menyelesaikan satu kasus, ya. Tiap-tiap kelompok berbeda kasusnya, ya. Menyelesaikan kasus-kasus yang ada yang sudah Bapak berikan. Terus nanti dalam infak dan sedekah dibuat dalam peta konsep atau mapping, ya. Silakan dikerjakan bersama teman-teman kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama-nama teman-teman kelompoknya, ya. Oke. Gantian. Ya. Di sekolah setiap hari Jumat ya kembali pertanyaan tersebut nih. Jangan lupa ditulis nama teman-teman kelompoknya ya. Dari cerita ini berikan alasannya.
Gunakan sebagai kemudian untuk sedekah dan di bawah aja sih, banget kayaknya. Tulis. Kalau mau duafa, bersihkan diri dari segala bersihkan diri dari segala bersihkan diri dari segala ya udah tidak ada dia dapat menggunakan sifat fikih. Kan si ini siapa yang benar yang nggak mau sih? Oke, udah selesai? Ya. Sekarang coba Bapak minta untuk kelompok 1 untuk maju mempresentasikan. Untuk mempresentasikan kasus yang mereka dapat. Di sekolah, setiap hari Jumat disediakan kotak amal di depan ruang kelas. Suatu hari, Dimas hanya membawa uang 5.000. Ia ragu-ragu untuk bersedekah karena takut tidak bisa jajan. Apa yang sebaiknya dilakukan Dimas? Gunakan sebagian uangnya untuk sedekah dan sebagian untuk jajan. Apakah memberi dari sebagian uang saku termasuk sedekah? Ya, memberi sedekah termasuk sedekah harta. Oke. Ya. Bapak ulangi kasus yang ada di kelompok 1. Di sekolah, setiap hari Jumat disediakan kotak amal di depan ruang kelas. Suatu hari, Dimas hanya membawa uang saku 5.000 rupiah. Ia ragu-ragu untuk bersedekah karena takut tidak bisa jajan. Apa yang sebaiknya dilakukan Dimas? Dari hasil diskusi teman-teman kelompok 1 yaitu gunakan sebagian uangnya untuk sedekah dan sebagiannya untuk jajan. Yang kedua, apakah memberi dari sebagian uang saku termasuk sedekah? Jawaban dari kelompok 1, iya. Memberi sedekah termasuk sedekah harta. Ya. Ada tanggapan? Harus bagaimanakah yang dilakukan Dimas ketika dia membawa hanya uang 5.000 rupiah? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Yuk, Rafa. Harus bagaimana dia? memberikan sedekah. Dimas hanya membawa 5.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang membantu teman tanpa uang. Nina melihat temannya Rara jatuh dari sepeda saat pulang sekolah. Ia segera menolong dan mengantar Rara pulang ke rumah, meskipun tidak memberi uang atau barang apapun. Apakah tindakan Nina termasuk sedekah? Iya, karena Nina menolong temannya dan dia membantu sedekah tanpa uang atau barang apapun. Apa hikmah dari membantu orang seperti ini? Untuk menolong kaum duafa, membersihkan diri dari sifat kikir, menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas kasus 3, menyumbang ke panti asuhan. Guru mengumumkan bahwa sekolah akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan dan mengajak siswa membawa sumbangan sukarela berupa makanan, pakaian layak pakai, atau uang. Pertanyaannya, apakah ini termasuk infak atau sedekah? Termasuk sedekah, karena sedekah tidak harus menggunakan uang, bisa menggunakan tenaga, senyum, pikiran, dan lain-lain. 2. Apa yang bisa kamu sumbangkan sesuai kemampuanmu? Yang bisa pakaian yang layak, makanan, serta tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan terkait kasus yang kita dapatkan. Ali punya teman yang selalu menolak jika diajak berinfak atau bersedekah. Suatu hari Ali mengajak temannya ikut kegiatan bakti sosial agar ia tahu pentingnya membantu sesama. Pertanyaannya, apakah mengajak orang lain berbuat kebaikan termasuk sedekah? Iya, karena sedekah dapat menghilangkan sifat kikir dan termasuk sedekah dalam pikiran. Apa manfaatnya bagi diri sendiri dan orang lain? Ya, karena membangun hubungan kasih sayang sesama manusia. Tadi sudah didiskusikan dan teman-teman tiap kelompok sudah mempresentasikannya. Nah, sekarang kita refleksikan dulu nih. Ya, dari hasil tadi diskusi kasus 1 yang ada di kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi apa sih dari hasil kita refleksikan infak dan sedekah itu ya. Jadi infak dan sedekah itu adalah menumbuhkan secara membangun sosial kita itu lebih kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita, menjadi lebih harmonis ya, menjadi lebih dekat, terus menjadi lebih rukun antar sesama ya teman-teman ya. Nah, setelah mempelajari infak dan sedekah, kita simpulkan hari ini berarti kita telah belajar infak dan sedekah. Coba, apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa arti infak? Infak mengeluarkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat maupun sunnah. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Sebelum ditutup, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, nanti Bapak kasih tugas individu ya, dikerjakan sekarang. Ya, silakan dikerjakan tugas individunya. Yuk, kumpulkan tugasnya. Ya, dikumpulkan ya.
Sebelum Bapak tutup hari ini, kita tepuk tangan untuk semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya minggu depan kita akan pembelajaran kisah para nabi ya dan sahabat-sahabatnya. Dipersiapkan, dibaca-baca untuk pertemuan selanjutnya. Pembelajaran hari ini bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian pembelajaran hari ini dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.